Halo teman-teman, kita ketemu lagi. Sekarang kita akan menginstal WordPress-nya ya. Nah, kalau kita sudah menginstal WordPress, maka website kita akan langsung jadi. Nah, apa tahapan-tahapannya? Jadi tadi kita sudah membuat database, sudah membuat penjaganya ya, kemudian mengkoneksikan penjaganya kepada database sehingga ruangan ini atau ruang data ini bisa dipercayakan kepada mereka yang bertanggung jawab. Nah, kemudian sekarang kita akan menginstal WordPress-nya di sini ya. Nanti WordPress ini akan berkoneksi dengan database ini. Nah, ada beberapa langkah. Di sini ada 4 langkah ya. Langkah pertama adalah teman-teman membuka icon file manager. Kemudian setelah itu kita mengupload WordPress-nya ke hosting ya. Nah, kita bisa mendownload file WordPress ini di wordpress.org. Jadi teman-teman jangan sampai salah ya. Jangan sampai salah dengan .com, ini .org. Nah, kita lihat dulu yuk .org itu seperti apa. Kita lihat di sini wordpress.org. Nah, setelah itu ada tombol download WordPress 4.0 di sini ya. Mungkin teman-teman pada saat melihat video ini, teman-teman akan bisa melihat mungkin sudah versinya sudah meningkat jauh ya, karena WordPress itu setiap bulan ada saja versi terbarunya. Nah, kalau teman-teman mengklik tombol ini, maka teman-teman akan diberikan satu file ya. Jadi satu file ini nanti teman-teman pada saat mendownload harus tahu ya di mana file tersebut akan di-download. Nah, WordPress 4.0.zip ya. Nah, ini kita akan upload ke hosting kita. Nah, karena cuma satu file, itu ada file yang dikompresi. Sebenarnya banyak sekali file-file yang lain, tetapi masih dalam bentuk satu paket file tersebut ya. Bayangkan satu file tadi, yang satu file ini adalah satu kardus yang isinya berbagai macam fitur ya. Nah, kardus tersebut harus dibuka. Nah, itu yang disebut diekstrak. Nah, kemudian langkah keempat adalah menempatkan file-file yang diekstrak tersebut ke root. Nah, untuk lebih jelasnya yuk kita lihat keempat langkah tersebut. Nah, teman-teman, ini adalah langkah pertama. Kita akan di cPanel, kita akan klik File Manager ya. Teman-teman bisa melihat File Manager di cPanel. Setelah itu muncul web root seperti ini ya. Kemudian tekan Go, maka akan dihantar ke File Manager. Nah, ini disebut File Manager seperti Windows Explorer ya. Mirip sekali, ini folder-foldernya dan ini isinya. Kemudian di sini icon-iconnya. Nah, teman-teman bisa melihat di sini ada dua baris icon yang ada gambarnya dan icon yang kecil di sini ya. Nah, public HTML ini disebut root ya, root. Bacanya seperti ini, root akar. Nah, kalau misalkan saya berkata root, berarti teman-teman harus ke public HTML. Dan ini adalah isinya, masih kosong. Nah, langkah kedua setelah kita membuka File Manager adalah kita mengupload file WordPress tersebut. Nah, cara menguploadnya gampang sekali. Teman-teman bisa mengklik tombol upload di sini bentuknya. Nah, kemudian setelah mengklik, maka sistem cPanel akan menanyakan browse di mana file WordPress teman-teman berada. Nah, kita lihat. Jadi teman-teman harus mencari di mana file WordPress tersebut. Nah, ini kita klik saja, klik satu file tersebut. Nah, setelah itu teman-teman akan melihat progres downloadnya. Ya, ini akan berlangsung sesaat ya, tergantung dari koneksi internet teman-teman di rumah. Nah, file WordPress sedang di-download, teman-teman tunggu sampai ada kata complete ya, complete. Berarti sudah selesai di-download. Nah, kalau sudah komplit, teman-teman bisa menutup jendela ini dan kita langsung masuk ke File Manager. Nah, teman-teman mungkin pada saat selesai mendownload, teman-teman melihat bahwa ini masih kosong ya. Oleh karena itu, untuk refresh istilahnya ya, menyegarkan halaman ini, teman-teman silakan tekan reload. Reload itu menyegarkan halaman tersebut. Maka baru kemudian muncul. Nah, kebetulan di sini
file presentasi saya masih WordPress 3.8.1 ya, tidak apa-apa, yang penting ini adalah file kompresi dari WordPress yang kita sudah download tadi. Kemudian langkah ketiga ya, ini langkah ketiga adalah mengekstraknya, karena ini cuma satu file, dia belum bisa menjadi sebuah website. Oleh karena itu teman-teman klik sampai ada warna biru seperti ini, artinya sudah di highlight ya. Kemudian tekan tombol ekstrak ya. Setelah tekan tombol ekstrak, maka kemudian teman-teman akan diajak ke jendela ekstrak ya. Di sini menandakan root public HTML. Langsung teman-teman silakan mengekstrak saja ya. Kita coba ya. Kita coba dengan si panel di sini. Kebetulan saya sudah mendownload file WordPress 4-nya. Jadi kita seleksi terlebih dahulu ya. Nah, kita akan ketik ekstrak. Ya, di sini tombol ekstrak ya. Kita klik. Nah, di sini tujuannya adalah ke root atau public HTML. Nah, teman-teman silakan tekan tombol ekstrak ya. Nah, ini adalah proses dari mengekstrak satu file tersebut ya. Kita melihat pada saat diekstrak ternyata banyak sekali file-file yang diekstrak oleh WordPress ya. Nah, di sini kita langsung saja close ya, karena sudah selesai artinya. Nah, tetapi teman-teman bisa melihat di sini, ternyata pada saat diekstrak WordPress menghasilkan suatu folder ya, folder WordPress. Nah, ini bagus sekali ya. Jadi WordPress tidak mencampurkan file-filenya di dalam sini. Nah, oleh karena itu teman-teman klik folder ini. Nah, setelah itu teman-teman silakan select all. Kita akan pindahkan ke root. Kalau tidak, nanti teman-teman domainnya akan seperti www.tokoonline.com kemudian /WordPress ya. Tidak bagus. Kan lebih bagus kalau pengunjung langsung, kalau misalkan ketik www.tokoonline.com itu langsung ada website Anda. Oleh karena itu, untuk mencegah supaya nama domainnya bagus ke root, nah kita seleksi semua. Jangan lupa untuk mencentang select all ini sampai warna biru semua. Setelah itu kita move, kita pindahkan kemana? Ke root. Jadi kita WordPress-nya kita hilangkan, kita delete ya. Kemudian kita move. Nah, setelah itu teman-teman bisa melihat folder ini kosong. Kosong, kita kembali ke public HTML. Nah, kita bisa melihat sekarang file-file tersebut sudah berada di root ya. Nah, berarti folder ini kita tidak perlukan. Kita seleksi dan kita hapus ya. Kita hapus. Nah, file zip ini juga tidak diperlukan lagi sebenarnya, tetapi tidak perlu dihapus sekarang ya, nanti saja. Nah, setelah itu jadilah toko online kita. Kita sudah mengekstraknya di sini. Tetapi teman-teman harus mengkonfigurasinya ya. Nah, caranya bagaimana? Sekarang ke nama domain teman-teman ya. Kalau di sini wp1.babasu.net. Nah, kita bisa melihat di sini kalau misalkan teman-teman ke nama domainnya masing-masing, karena tadi sudah di-upload semua, diekstrak. Nah, kemudian akan ditanyakan seperti ini. Bahasanya apa? Inggris ya. Kita lebih ke Inggris ya. Nah, continue. Nah, di sini teman-teman akan langsung ditanyakan judul websitenya apa ya. Aduh, salah. Nah, teman-teman di sini akan langsung ditanyakan bahasanya apa ya. Kita klik. Jadi nama domainnya adalah nama domain teman-teman sendiri ya. Nah, di sini WordPress bertanya, sudah disiapkan belum database name-nya, usernya? Jadi teman-teman harus ingat yang teman-teman sudah buat tadi, dicatat ya, karena nanti akan ditanyakan. Ini seperti tanya KTP-nya, kemudian ID-nya, password-nya segala macam.
Nah, kalau kita sudah siap, kita ketik let's go di sini, klik tombol let's go yang ada di paling bawah kiri, ya. Nah, kemudian ditanya nama database-nya apa. Nah, karena saya sudah hafal, saya klik user wp1 db. Kemudian di sini user wp1 user. Passwordnya Baba 2014. Nah, jangan ikuti latihan ini ya, karena Baba 2014 ini password yang sangat mudah sekali, jadi jangan ditiru. Kemudian tabel prefix ini harus dirubah, karena kalau WP, jadi kalau teman-teman langsung mengikuti standar dari WordPress, itu akan sangat gampang sekali, mudah dihack ya, karena diinstal secara standar. Jadi seperti teman-teman membeli koper, tetapi password kopernya tidak dirubah, misalkan 123, itu akan sangat mudah sekali dibuka. Oleh karena itu, tabel prefix ini sebaiknya dirubah, misalkan menjadi kata-kata X, Y, Z. Atau kalau masih mudah juga, misalkan B4 ya, B4 ya, misalkan B4 ini Baba ya. Nah, kita langsung submit. Nah, di sini WordPress langsung mengkonfigurasi dan hore berhasil dia bilang ya. Nah, kalau misalkan teman-teman masih belum berhasil, mungkin ada salah ketik satu huruf atau dua huruf. Nah, itu tolong cek lagi sampai ada kata hore alright Sparky ini sudah berhasil. Nah, langkah selanjutnya kita menginstal website kita yang sudah jadi ini. Nah, ini ditanya lagi, judulnya apa ya? Judulnya latihan membuat situs dengan WordPress ya. Teman-teman silakan juga judulnya misalkan ada toko online bagus, nah, misalkan, atau company profile-nya Baba Studio. Nah, ini menjadi judul website Anda. Kemudian sekarang ketik admin. Nah, tapi di sini teman-teman juga harus merubah, jangan hanya admin saja. Mungkin bisa ditambahkan admin latihan ya, supaya tidak tertebak pada saat orang lain masuk ke dalam WordPress Anda. Nah, kemudian kita ketik password, ini juga jangan terlalu mudah ya. 2 kali. Nah, tidak sama. Nah, kemudian emailnya misalkan info@babasud.com. Ini masih tidak sama ya. Kita ketik di sini saja. Oke, sekarang kita install WordPress. Nah, WordPress ini akan diinstal ke website Anda. Nah, WordPress berkata bahwa sukses, Anda sudah berhasil menginstal website Anda. Nah, tapi tolong diingat katanya username sama password ya. Kalau enggak tidak bisa masuk gitu. Nah, sekarang website kita sudah jadi. Sekarang kita lihat seperti apa sih? Ya. Nah, di sini kita lihat, kita hilangkan URL-nya ya. Jadi sampai root-nya ya. wp1.babasud.net ini kebetulan latihannya. Nah, kita lihat, oh ternyata seperti ini ya. Jadi pada saat kita menginstal WordPress, theme-nya masih tidak terlalu bagus ya, kata-katanya masih standar ya. Nah, disinilah tugas kita untuk mempercantik website kita. Nah, sekarang saya ingin merubah file WordPress ini seperti apa? Biasanya kalau misalkan teman-teman menginstal secara standar file website WordPress, teman-teman hanya menambahkan di sini /wp strip admin ya. Kemudian enter. Maka kemudian akan masuk ke Content Management System WordPress. Teman-teman akan ditanyakan user dan password ini. Jadi
file login ini, kalau misalkan sampai orang yang tidak bertanggung jawab masuk, seluruh konten WordPress Anda bisa dirubah sama mereka, ya. Oleh karena itu, jangan sampai user dan passwordnya ketahuan. Nah, misalkan tadi kita admin latihan, ya. Kemudian passwordnya. Nah, kita masuk login. Jadi nanti halaman ini pun kita akan proteksi supaya aman. Tetapi untuk sekarang kita standar dulu ya. Yang penting user dan passwordnya harus jangan standar. Karena kalau tidak akan berbahaya. Nah, ini adalah halaman dashboard WordPress. Disinilah teman-teman bisa mengisi konten, bisa memasukkan gambar dan sebagainya. Nah, dashboard ini hanya Andalah sebagai webmaster yang tahu.